Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Datanglah menghadap Dia dengan berhiaskan kekudusan. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan yang perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, membina kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita mulai ibadah Pentakosta ini dengan masing-masing mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama disapa oleh firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Panen
Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, datang mengucap syukur ketika pada minggu hari ini kami bersama-sama mengenang peristiwa Pentakosta. Kami hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit,
dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Maranatha. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya kita bersama-sama akan mengenang peristiwa besar dalam sejarah karya penyelamatan Allah, yaitu peristiwa Pentakosta, yang kita maknai sebagai hari turunnya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste, artinya hari yang ke-50. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi umat perjanjian lama, hari yang ke-50 itu dihitung sejak peristiwa Paskah. Bagi bangsa Israel dalam masa perjanjian lama, Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur atas panen gandum. Dirayakan selama 7 minggu setelah Paskah, dan itu menjadi sebuah hari raya yang disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu menjadi sebuah peristiwa perayaan yang begitu besar. Maka wajar setiap perayaan-perayaan tersebut, mereka umat Tuhan dari berbagai macam tempat di mana mereka tinggal akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem untuk mengenang peristiwa bagaimana Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka, dan mereka bersyukur. Semua bangsa Israel, orang-orang Israel yang tinggal di luar Yerusalem, akan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan perayaan ucap syukur tersebut, dan itu menjadi sebuah ucapan syukur yang sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inti dasarnya adalah Pentakosta pada masa itu dipahami sebagai perayaan ucap syukur, dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Nuh, yang tidak akan lagi membinasakan manusia melalui air bah, dan kemudian Nuh membuat mezbah sebagai tanda syukur di hadapan Allah. Bahkan mereka juga menghubungkan bagaimana peristiwa hukum Taurat itu diberikan kepada Musa di Gunung Sinai juga menjadi sebuah ucapan syukur yang mereka selalu lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memasuki masa perjanjian baru, ternyata telah terjadi pembaharuan makna. Karena apa? Pada hari yang sama ketika mereka merayakan peristiwa Pentakosta pada hari itu, ada sebuah keajaiban yang sangat luar biasa, bagaimana lidah-lidah api hadir menghinggapi para murid dalam tiupan angin yang keras. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara faktual Pentakosta dipahami sebagai Yesus yang bangkit, dan itu kemudian setelah 40 hari dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian peristiwa Roh Kudus turun. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dihitung sejak masa Paskah, maka Pentakosta juga adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Pentakosta hari turunnya Roh Kudus, di mana dimulainya babak baru karya penyelamatan Allah dalam Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata kuncinya di sini adalah bahwa karya penyelamatan Allah dalam karya Roh Kudus adalah kelanjutan karya penyelamatan Allah sebelumnya. Setelah masa perjanjian lama,
Allah berkarya memperkenalkan diri sebagai Bapanya orang-orang percaya. Dan kemudian berlanjut ketika firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil sejak peristiwa Pentakosta. Mulailah babak baru di mana Roh Kudus hadir dalam diri setiap orang percaya. Pemaknaan berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, ternyata ini juga bermaksud terjadinya perluasan makna terhadap karya penyelamatan Allah yang awalnya hanya orang-orang Israel, yang berawal dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian meluas kepada bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya tanpa memandang sekat. Seluruh bangsa, karya penebusan itu sudah selesai dan karya penebusan itu diperuntukkan untuk setiap orang, semua orang, termasuk kita pada hari ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, karya penyelamatan Allah itu melintasi ruang dan waktu, melintasi konteks budaya dari masa ke masa, meskipun di dalamnya tersemat karya penyelamatan tersebut. Tetapi pada akhirnya kita bisa melihat karya penyelamatan Allah yang utuh. Bahkan yang lebih mendalam Bapak Ibu dan Saudara, melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Terjadi pembaharuan relasi dengan Allah, terjadi pembaharuan hubungan dengan Allah. Setiap orang bisa berhubungan dengan Allah secara langsung dalam roh dan kebenaran. Dan itu menunjukkan kepada kita, relasi kita dengan Allah adalah sebuah relasi yang personal. Ritual dan simbol sebatas sebagai alat bantu untuk menghubungkan kita kepada Allah. Itulah sebabnya setiap kita bisa datang berdoa kepada Allah. Bahkan Yesus secara khusus meminta ketika kita hendak berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, kunci, dan berdoalah kepada Allah yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, perikop yang baru saja kita baca berbicara tentang bagaimana jemaat mula-mula para rasul itu mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika apa yang terjadi, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pertanyaan penting yang perlu dijawab pada awal adalah siapakah Roh Kudus itu? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca Alkitab secara utuh dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, kita akan menemukan rangkaian karya penyelamatan Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada saat langit dan bumi diciptakan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menaungi orang-orang percaya pada masanya. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menaungi Yusuf sehingga penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang pernah menaungi Saul sehingga dia menjadi raja pertama orang Israel. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memimpin para nabi dalam perjanjian lama untuk menyampaikan karya dan kehendak Allah. Bahkan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menaungi Maria, yang dipilih oleh Allah sehingga di dalam rahimnya lahir Yesus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang hadir dalam rupa burung merpati ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan terus berlanjut Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menaungi jemaat mula-mula dalam penindasan. Roh Kudus adalah Roh Allah yang terus memimpin gereja Tuhan sampai pada akhirnya kita pada hari ini bisa menjadi percaya itu semua karena kuasa Roh Kudus. Dari sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan tentang Allah yang terus berkarya di dalam sejarah. Setiap kali peristiwa Pentakosta terjadi, mengingatkan kita bersama, Roh Kudus ada di dalam diri kita.
Dan kalau itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah seharusnya kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, demikian firman Tuhan. Yesus juga menuntut agar kita hidup dalam kesempurnaan, sebagaimana Bapa yang juga adalah sempurna. Maka Pentakosta mengingatkan kita kembali agar kita hidup di dalam kekudusan. Nah, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus paham dan cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Bagaimana saya bisa memahami bahwa karya Roh Kudus itu benar-benar ada dalam diri saya? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi nampaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, karya Allah dalam Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti kita lihat tadi, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Kudus sudah berkarya, melayang-layang di atas permukaan air. Dan itu juga adalah Roh Kudus yang sama yang menuntun kita pada hari ini menjadi percaya. Bahkan di situ disebutkan bagaimana ada tiupan angin dan kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api. Roh Kudus mewujud dalam beragam sarana yang dinamis, yang hadir dalam diri kita, memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Dia yang memberitahu kita, memperingatkan kita, menghibur kita. Kalau dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita merasa kesepian, seringkali kita merasa diabaikan. Roh Kudus sebenarnya terus hadir, menuntun kita, sehingga kita dikuatkan kembali. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita, Roh Kudus yang dulu menuntun orang-orang percaya pada masa lampau menulis firman Tuhan, adalah Roh Kudus yang sama, yang akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud dari firman tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus mempunyai kuasa mutlak, mempunyai otoritas mutlak ketika dia berkarya. Dia bisa hadir kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dia hadir dalam wujud apa saja yang memang dia kehendaki. Dan itu sebenarnya membawa kita kepada satu kondisi Roh Kudus tidak bisa kita kendalikan. Ini perbedaan mendasar Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus dengan kuasa kegelapan yang bisa dikendalikan dengan sesaji dan seterusnya. Roh Kudus punya kuasa mutlak, dan dia bisa berkarya dalam hati siapa saja dengan cara yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Di depan kita sudah pahami bersama, mereka sedang berkumpul, punya bahasa di daerahnya masing-masing, di tempat itu bersama-sama. Dan ternyata mereka bingung karena apa? Masing-masing mereka mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka sampai berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan seterusnya. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran berharga, bahwa di dalam karya Roh Kudus terjadi perjumpaan karya antara yang natural, bahasa yang mereka pahami, yang mereka mengerti, bahasa ibu mereka di mana mereka dibesarkan, karena mereka sudah tersebar kemana-mana. Tetapi juga terjadi perjumpaan dengan yang supranatural. Tidak mungkin mereka bisa berkata-kata,
perlu waktu yang lama untuk belajar bahasa-bahasa yang lain. Tapi ternyata mereka berkata-kata tentang karya penyelamatan Allah. Terjadi perjumpaan karya antara yang natural dan supranatural. Para murid berbicara dalam bahasa lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa jangan berpikir bahwa ketika berbicara tentang karya Roh Kudus hanya berkaitan dengan hal-hal yang supranatural, penglihatan-penglihatan. Memang itu bisa. Yoel dalam nubuatannya tadi juga menyatakan hal yang demikian. Dia hidup ratusan tahun sebelumnya, tetapi dia sudah berpikir ke depan. Dan ternyata itu menjadi sebuah nubuat yang hari itu benar-benar terjadi. Karena ternyata Roh Kudus juga bisa berkata-kata, berbicara, bisa menuntun orang berpikir secara logis. Orang banyak mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri, sesuatu yang natural. Dan yang luar biasa, apa yang terjadi pada hari itu adalah sebuah penggenapan nubuat dari Nabi Yoel. Menjadi bukti yang paling konkret bahwa karya Allah benar-benar berkelanjutan, benar-benar hadir dalam sejarah manusia. Dan ketika kita menjadi percaya pada hari ini, itu semua juga karena kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun demikian selalulah waspada. Karena ternyata tidak gampang orang bisa menerima. Akan ada banyak yang selalu menyindir dan mencibir dengan mengatakan seperti yang dihadapi oleh para murid, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sehebat apapun karya Allah dalam kehidupan kita, manusia ternyata punya kebebasan untuk memilih mau percaya atau tidak dengan berbagai macam cara. Hal yang paling mudah adalah mencoba untuk merasionalisasikan sebuah peristiwa sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang alamiah, hukum alam, bisa dijelaskan secara logis. Dan pada titik ini, kita kemudian jatuh kepada satu kondisi di mana kita tidak bisa melihat karya Allah di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengenang peristiwa Pentakosta. Dan ini nyata, Roh Kudus menuntun kita menjadi percaya seperti hari ini. Pahami bahwa karya Allah dalam Roh Kudus secara utuh. Pahami bahwa karya Allah itu utuh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, jangan takut salah. Karena Roh Kudus akan menuntun. Ketika engkau mengambil keputusan, jangan takut salah sepanjang engkau yakin mengawalinya dalam doa permohonan. Roh Kudus akan menuntun. Karena Roh Kudus berkarya dari ketika penciptaan dimulai, karena dia adalah Roh Allah. Dalam sejarah pemanggilan orang-orang percaya, catatan Alkitab, gereja Tuhan di masa lampau, dan juga sampai dengan hari ini. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Roh Kudus akan menolong kehidupan kita. Di tengah pergumulan kehidupan kita yang semakin berat, dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, kondisi-kondisi yang membuat pikiran kita tidak mampu lagi berpikir mencari jalan keluar. Apakah kita tetap masih meyakini bahwa Roh Kudus itu akan terus memberikan pencerahan, menolong kita untuk bisa menemukan jalan keluar? Sehingga pada akhirnya kita bisa percaya dan yakin bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, akan menuntun kita, akan membimbing kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil adalah benar-benar keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kehidupanmu. Amin.
kita berdoa. Memahami karya-Mu Bapa di dalam Roh Kudus membuat kami semakin yakin bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya di sepanjang sejarah kehidupan kami, menuntun kami, menguatkan kami, dan membimbing kami dalam roh, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak pernah lepas dari penyertaan-Mu, dan itulah yang hendak terus kami imani di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, mengenang peristiwa Pentakosta, kami kembali diingatkan bagaimana kehidupan beriman kami harus benar-benar meyakini hidup sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, dan kami boleh terus diingatkan bahwa Roh Kudus berkarya sampai dengan hari ini. Bapa, tuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di hari-hari kami. Begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, pengalaman-pengalaman berharga yang menuntun kami untuk semakin dekat, mengimani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah perjalanan kehidupan iman kami bersama dengan sesama kami harus berhadapan dengan situasi yang sulit. Wabah yang belum berakhir, kami tetap mohon kasih-Mu agar kami dimampukan untuk mempercayakan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada-Mu. Tuntun kami bertindak benar dalam segala situasi, karena kami yakin dan percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang membawa pergumulan kami karena kelemahan tubuh, sakit, penyakit, atau usia lanjut. Bapa yang tetap terus menuntun kami, membuat kami tetap bersabar, tetap melihat karya Roh Kudus yang menguatkan hidup kami. Perawatan yang boleh kami lakukan menjadi sarana terbaik di mana Roh Kudus juga hadir. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong hidup kami, memberikan yang terbaik, menuntun kami sehingga kami dapat memahami makna dari setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kami. Kami datang bersama-sama membawa gereja-Mu dalam setiap pergumulan pelayanan. Ketika kami harus membatasi pelayanan-pelayanan yang kami lakukan karena kondisi akhir-akhir ini yang harus kami hadapi, tolong kami Bapa untuk tidak patah semangat, untuk tetap meyakini bahwa Tuhan terus hadir memimpin kami. Kami juga membawa bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Mereka dimampukan untuk berkarya lebih baik. Dan kami percaya Bapa menolong. Sehingga pada saatnya kami boleh kembali merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami menjadi cara untuk semakin mendewasakan iman percaya kami kepada-Mu. Inilah kehidupan kami Bapa. Ampuni dosa-dosa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam memberikan persembahan syukur dan unduh-unduh kepada Tuhan, yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10, yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang mengucap syukur dengan membawa persembahan. Kiranya Bapa berkenan menerima. Ajarkan kepada kami untuk menghitung berkat-Mu yang melimpah setiap hari, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Teguhkanlah hatimu bahwa Tuhan Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maranatha. Amin. Maranatha. Maranatha.